Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di YouTube channel Anhar Gonggong bersama saya Nian Anhar dan juga Ayah. Dan untuk kali ini kita akan berbicara tentang memaknai kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Agustus, dan di sana kita tahu bahwa Republik Indonesia ini merdeka di 17 Agustus 1945, dan kita biasanya setiap tahun merayakan, tetapi merayakan nampaknya lebih baik untuk tidak hanya sekedar merayakan, tapi kita tahu bagaimana apa yang harus kita maknai dari kemerdekaan itu. Nah, kita akan berbincang-bincang sama Ayah untuk bisa memahami kira-kira kemerdekaan seperti apa sih yang sebaiknya kita lakukan, terutama dalam konteks sekarang gitu ya. Yang dulu perjuangan kita pakai bambu runcing, sekarang perjuangannya udah sampai ke peperangannya udah pakai teknologi kali ya gitu. Jadi mungkin Ayah bisa jelasin sambil kita juga bisa menyarikan itu. Iya. Gimana? Begini, pertanyaan yang utama adalah bahwa kita sejak 17 Agustus 45 sampai sekarang adalah sebuah bangsa merdeka yang menegakkan sebuah negara merdeka. Oke. Nah, sebuah bangsa merdeka yang menegakkan negara merdeka. Oke. Dua-duanya bernama Indonesia. Bahasanya pun sesuai dengan Sumpah Pemuda, bahasanya pun bahasa Indonesia. Nah, persoalan besar yang kita hadapi setelah kita merdeka adalah apa makna merdeka? Iya. Apa tujuan kita merdeka? Nah, sebenarnya itu semua ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Iya kan? Ada. Dan di situ ada Pancasila. Iya. Iya kan? Butir-butir. Tujuan negara juga ada gitu kan? Segala macam. Jadi karena itu pertanyaannya lebih lanjut adalah, sudahkah kita berjalan atau selama kita merdeka, apakah pemerintah-pemerintah terdahulu sampai sekarang sudah memberikan makna realisasi daripada tujuan negara yang terdapat di dalam tujuan negara, tujuan berbangsa di dalam pembukaan loh ya, Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nggak tahu waktu dibikin belum ada Undang Dasar 45, masih Undang-Undang Dasar Negara. Oke. Dan itu dirumuskan betul. Nah, karena itu sebenarnya setiap kali kita memperingati 17 Agustus pada setiap tahun, seharusnya lah kita bertanya, atau terutama pengelola republik ini, pemerintah, dalam arti kata pemerintah, bertanya sudah sampai seberapa jauh dia atau pemerintah ini merealisasikan makna kemerdekaan sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pancasila. Kan itu. Itu yang harus setiap kali. Jadi bukan sekedar menaikkan bendera, bukan sekedar berolahraga, bergembira, ketawa-ketawa. Tetapi seharusnya justru kita harus merenung. Merenung dalam arti kata selama 74 tahun kita merdeka, atau nanti 75 tahun merdeka, kita udah berbuat apa? Kita sudah merealisasikan makna kemerdekaan itu sudah berapa banyak. Ambil sebagai contoh,
negeri ini ketika merdeka, ketika dalam proses merdeka adalah negeri yang dimiskinkan oleh dua faktor. Faktor sistem feodalistik Iya. dan faktor sistem kolonialis imperialistik. Rakyat menderita, tanam paksa dijalankan, segala macam, kerja rodi dan lain-lain. Belum lagi pemerintah feodalnya tidak pernah memberikan ruang pada rakyatnya dan sebagainya. Nah, inilah sebenarnya kita mau merdeka itu untuk menghilangkan ini. Iya kan? Kita mau merdeka agar supaya kita bisa menjadi manusia merdeka dalam arti bahwa kita membangun suatu komunitas bersama, dan di dalam komunitas bersama itu kita sebagai satu bangsa dan kemudian menegakkan negara untuk mencapai tujuan kehidupan yang lebih baik. Kan itu. Itu yang. Nah, oleh karena itu kita harus merenungkan persoalan ini. Kita harus mempertanyakan, ambil sebagai contoh, kita sebagai orang bekas jajahan negara kolonialis menjajah kita, lalu sistem feodal juga menjajah kita. Nah, pertanyaannya, dan akibatnya kita menjadi miskin. Pertanyaannya, sudah seberapa banyak kemiskinan itu berkurang? Setelah 74 tahun merdeka, kalau tadinya ketika kita memperjuangkan diri merdeka, itu kan penduduk kita masih 70 jutaan. Kemudian berkembang sekarang sudah 260 juta. Nah, pertanyaannya, 260 juta ini masih tersisa berapa orang miskinnya? Masih sisa berapa orang yang tidak bisa menikmati makna kemerdekaan dalam arti kata merealisasikan tujuan kemerdekaan itu. Kan itu. Betul. Nah, pun kategori miskinnya. Iya, kategori miskin kalau kita lihat ada yang mengatakan bahwa $2. Iya kan? Ukurannya $2. $2. Dan itu banyak banget kalau dihitung $2. Dan kalau sekarang $2 itu saja 14 ribuan lah, 15 ribu. 15, taruhlah 14 ribu. Berarti 28 ribu. Iya, kan? 28 ribu. Nah, per hari. 28 ribu per hari. Mana orang bisa hidup dengan itu? Iya, betul. Iya kan? Paling sekali makan. Kalau dia punya keluarga lebih dari 3 orang aja, udah nggak bisa makan kan? Paling dia makan sedikit dengan 28 ribu itu. Nah, ini yang harus dipikirkan. Dalam arti kata ini, memang menjadi merdeka itu tidak seperti yang dibayangkan ketika kita perjuangkan, bahwa setelah kita merdeka kita akan segera mendapatkan kehidupan yang lebih enak dan sebagainya. Kan itu. Nah, apalagi dalam konteks selama kita merdeka ini, bahkan ada yang mengatakan bahwa yang menikmati kemerdekaan ini, misalnya Tempo dulu mengatakan bahwa selama Orde Baru itu yang menikmati kemerdekaan dan mempunyai uang yang banyak hanya sekitar 300 orang. 300 orang dari sekian ratus juta manusia Indonesia. Ya, tentu terdiri dari ada main kong kali kongnya antara pejabat dengan pedagang dan sebagainya. Pastilah. Jadi artinya hanya segelintir orang dari sekian ratus juta orang. Gitu. Ini hal-hal seperti inilah yang harus kita pikirkan sebenarnya. Sehingga apa yang akan terjadi ketika kita melakukan pembangunan, perencanaan pembangunan misalnya, maka sebelum ketika kita merancang pembangunan itu, maka pertanyaannya adalah
apakah pembangunan yang saya laksanakan sekarang adalah sejalan dengan makna kemerdekaan dan sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara, Negara dan Pancasila. Dan Pancasila, iya betul. Kan itu. Ini yang terus terang tiap kali setiap kali bulan Juni, bulan Juli itu Agustus, mau menuju ke Agustus, pasti merenung. Saya selalu berada dalam keadaan tanda kutip tersiksa. Oke. Karena apa? Paham. Karena saya melihat dengan mata sendiri bahwa ada sesuatu yang salah. Yang masih belum berjalan dengan baik. Yang tidak seharusnya seperti itu. Iya. Apa itu ya? Iya. Saya masih melihat di sini, di kompleks ini aja orang miskin berapa? Iya. Yang tiap kali datang ke sini, ngambil barang-barang yang menurut kita tidak berharga. Bagi dia berharga. Iya, betul. Bagi kita nggak ada, kita buang aja. Iya. Nah, tetapi dia kan bangsa saya. Iya. Dia warga negara dari negara yang mungkin juga keluarganya ikut berjuang. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi keluarganya ikut berjuang, tapi dia tidak menikmati kemerdekaan itu yang diperjuangkan oleh keluarganya. Oke. Nah, makna kemerdekaan kalau begitu, selama 75, mau memasuki 75 tahun kita merdeka, belum sebagaimana yang seharusnya, dan disitulah sebenarnya pemikiran seorang Soekarno, pemikiran seorang Hatta, pemikiran seorang Syahrir, pemikiran seorang Tan Malaka, dan segala macam tokoh-tokoh besar itu, bahwa sebenarnya merdeka itu tidak mudah loh. Bahkan Soekarno dalam salah satu pidatonya dia mengatakan dalam 1 Juni kalau tidak salah dia katakan, nanti di dalam ketika kita merdeka itulah kita perbaiki semua kehidupan kita. Jadi dalam pikiran Soekarno yang merdeka ini memang merubah kehidupan kita. Ya. Hatta juga sama. Kalau ada bukunya Hatta di situ tentang hal itu tentu. Tapi di bawah ada nanti aja. Ada kok tadi kemarin aku juga lihat ada. Gitu. Jadi yang saya mau katakan dalam pembicaraan kali ini, mari kita merasa senang dengan 75 tahun merdeka. Tetapi di balik rasa senang itu, ada keprihatinan juga. Apalagi kita dalam keadaan menghadapi sama sulitnya ketika kita mungkin berjuang untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan keadaan virus yang sekarang. Iya, betul. Ya. Bahkan ada gejala bahwa virus ini menyebabkan akan melahirkan sekian banyak orang miskin. Orang yang yang tadinya sudah sedikit bisa bernapas dengan COVID ini, maka justru jatuh miskin. Iya kan? Iya. Nah, ini semua adalah hal-hal yang seharusnya memberikan rasa empati kepada rakyat kecil, kepada mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang. Nah, ini catatan pertama yang saya ingin berikan dalam rangka 17-an ini. Nah, oke. Catatan kedua yang saya ingin berikan adalah memang ada seorang ahli yang pernah mengatakan begini. Kalaulah saya mengerti bahwa kemerdekaan demikian sulit, maka barangkali saya tidak mau merdeka. Siapa tak? Orang asing. Orang asing. Tapi untuk konteks negara dia.
bukan untuk semua dalam arti iya, maksudnya kemerdekaannya dia bayangkan ya. Yang dia bayangkan, tapi ternyata kemerdekaan itu tidak seperti itu. Ternyata bahwa dalam negara merdeka sekalipun justru, nah kesulitannya apa? Sebenarnya mengapa negara-negara merdeka itu mengalami kesulitan untuk merealisasi tujuan kemerdekaannya? Oke, ya, karena ya apa? Kan? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Nah, menurut saya paling tidak berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya, memang tidak mudah untuk segera oleh karena ada faktor-faktor psikologi. Iya. Ada faktor psikologi yang sangat atau yang susah, sangat tidak mudah untuk dilewati. Ambil sebagai contoh. Sejak memperjuangkan kemerdekaan, para pemimpin kita itu semuanya sepakat bahwa nanti kalau kita merdeka, maka sistem negara kita adalah sistem demokrasi dalam sebuah negara republik. Iya. Iya kan? Tetapi persoalan yang dihadapi adalah kita ini bangsa yang tidak pernah mengenal demokrasi sepanjang hidup kita. Kita baru mengenal demokrasi setelah kita berjuang untuk merdeka. Iya. Iya kan? Kita dijajah sejak abad 17 awal, kemudian jauh sebelum kita dijajah oleh penjajah, sistem feodal dan kolonialistik ya. Sistem feodalnya menyiksa juga dan tidak memberi ruang pada kita. Nah, ini kan satu hal yang tidak mudah untuk segera kita keluar. Dan selama kita merdeka, coba you bayangkan bahwa kita belum pernah kita melewati mencari demokrasi itu dari tahun 50 sampai dengan 58 ada kebebasan demokrasi liberal itu. Begitu memasuki dari tahun 50-60 sampai dengan 98 otoriter. Walaupun namanya terpimpin ataupun Pancasila. Tapi sistemnya tidak membuat kita nggak memberi ruang bagi kita untuk bisa bebas berpikir, bertindak, ya kan? Bahkan dalam hal-hal tertentu, ya betul-betul sangat otoriter, sangat represif. Represif kan. Iya. Nah, itu fakta, ya kan, bahwa kemerdekaan yang seharusnya memberi ruang pada kita, ternyata dalam kemerdekaan tidak seperti itu juga. Kemerdekaan yang seharusnya memberikan lompatan-lompatan yang memungkinkan kita menjadi lebih makmur, ternyata juga tidak. Yang menikmati hanya segelintir orang, yang lain tidak, ya kan? Nah, apa artinya itu? Artinya kita gagal, tanda kutip, gagal mewujudkan makna kemerdekaan itu sampai sekarang ya. Gagalnya sekarang. Ya, maksudnya istilahnya kita kategorinya masih bisa menilai seperti itu ya. Dalam arti kata, bukan saya tidak mengakui bahwa selama sudah ada pembangunan dan lain-lain harus diakui. Saya malah mengatakan bahwa ada mulai dari Soekarno ada perencanaan pembangunan, pembangunan 8 tahun semesta berencana, walaupun tidak dapat dilakukan oleh karena situasi yang dihadapi. Tapi terlepas daripada ini, ya Soeharto merencanakan pembangunan secara ini, walaupun dalam bukunya ini terlihat betapa anak-anaknya boleh dilihat bukunya itu judulnya Soeharto Setelah Sang Jenderal Besar Pergi, ya. Ini seri buku Tempo Pemimpin Republik. Oke, siapa yang mau membaca lebih dalam buku ini
jelas diterangkan bahwa anak-anaknya punya kekayaan sekian, dan dolar semua. Wow. yang paling kaya Tommy. Oh, di situ disebutkan. Iya, seri buku Tempo. Ya. Ini tahun 2014. Nah, yang saya baru ini. Iya, yang 2018. Saya mau katakan apa? Iya. Pemimpin kita yang sudah melewati pembangunan, terlepas daripada ini, sering atau bahkan terjebak oleh kenyataan lingkungan personalnya. Oke. Ya, pada awalnya harus diakui begini. Harus diakui bahwa Soeharto pada awal baik, berkembang. Iya. Nah, tapi kemudian dalam suatu proses anaknya makin besar dan kemudian terjun dan kemudian menyebabkan ayahnya melakukan hal yang tidak sebenarnya seharusnya dilakukan sebagai seorang presiden, presiden terlepas. Tapi saya tetap mengakui bahwa dia memberikan sumbangan tertentu dalam proses pembangunan yang itu tidak bisa disangkal juga. Iya. Itu tidak bisa disangkal. Tetapi yang menarik itu baik pada diri Soekarno maupun pada diri Soeharto terlihat bahwa memang beliau berdua sebagai pemimpin sangat susah untuk melepaskan diri dari kenyataan psikologi kebudayaan dia. Oh, kebudayaannya maksudnya kebudayaan yang lingkungan di mana dia? Kebudayaan dalam arti kata sistem pemerintahan feodalnya. Lalu kemudian penjajahan yang sedemikian lama dan sebagainya itu memberikan pengaruh-pengaruh tertentu. Kan mereka hidup dalam lingkungan keluarga, dididik dalam lingkungan keluarga dalam situasi seperti sistem feodal, orang bagaimana. Ya, karena mereka tumbuh dalam lingkungan yang memang ada contoh feodal di situ ya. Iya. Dan itu yang tidak mudah. Di samping itu juga mereka melihat bahwa di ujung negeri sana ada diktatur yang juga berhasil. Iya kan? Bagaimana orang terkadang tertarik pada diktatur tertentu. Orang mungkin tertarik pada Hitler, orang mungkin tertarik pada Lenin dan sebagainya. Dan ini semua bisa memberikan benih-benih tertentu ketika dia menjadi penguasa di dalam negara merdeka yang mereka perjuangkan. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah. Tidak mudah untuk melepaskan diri. Hatta mengatakan bahwa dia tidak ragu terhadap tujuannya Soekarno ketika dia membangun demokrasi terpimpin itu. Tapi makanya dia mengundurkan diri. Di samping karena ada faktor yang lain. Tapi salah satu di antaranya saya kasih kesempatan kepada Bung Karno, walaupun saya sadar, tapi dia sadar bahwa maksud Bung Karno itu adalah tujuannya baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, dalam perjalanannya kemudian kita lihat Soeharto juga sama kan? Nah, dalam pengertian itu, sehingga apa yang dibayangkan dalam sebuah negara merdeka dengan bayangan yang tertulis bahwa kita mau begini, memakmur segala macam berdasar Pancasila dan segala macam. Tapi apakah benar bahwa selama mereka berkuasa sudah sejalan dengan Pancasila misalnya? Kan itu pertanyaan juga. Terlepas daripada apakah kita ini, tapi kita lihat. Oleh karena itu kita juga harus ambil misalnya bagaimana orang mau berusaha untuk mendalami, menerapkan Pancasila dalam proses pemahamannya. Zamannya Bung Karno itu ada yang disebut, yang saya kira saya pernah sebutkan, demokrasi terpimpin. Ada yang disebut Badan Pembina Jiwa Revolusi. Dan yang dibicarakan itu salah satu diantaranya adalah
bagaimana kita membangun masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila. Nah, lalu kemudian dari situlah dia merancang pembangunan semesta 8 tahun. Ya. Semesta berencana 8 tahun. Ya. Zaman Soeharto ada juga BP7, P7 dan BP7 dan kemudian menjadi direalisasi dalam bentuk penataran P4 ya. Iya kan? Di semua level. Di semua level. Jadi ada berbagai cara yang coba dilakukan dalam memberikan pemahaman terhadap bagaimana seharusnya kita pahami dasar negara dalam proses kita bernegara, tetapi persoalannya yang menyuruh kita itu ngerti juga nggak? Kan itu. Oke. Itu kan persoalan. Apakah dia sadar bahwa ketika dia nyuruh orang, dia bagaimana? Sudah memahaminya terlebih dahulu atau belum? Ya, saya tahu Soeharto mempunyai buku tentang pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila. Oh, ini yang nulis? Ini terbitan CSIS. Oh, terbitan tapi CSIS. Ini kutipan-kutipan dari pidato-pidato Soeharto tentang Pancasila. Oh, oke. Dan kita melihat bahwa apa yang digambarkan di situ ya semuanya baik. Iya, pastinya. Iya. Betul. Seperti itu. Nah, apa namanya? Nah, itulah. Itu catatan kedua. Kedua, iya betul. Catatan ketiga, saya ingin mengatakan begini. Kita menjadi merdeka itu karena ada orang yang bersedia menderita. Tampil ke depan dan melampaui dirinya. Ya. Siapakah mereka? Ambil ada Cokroaminoto. Oke, ya. Ada Soekarno, ada Hatta, ada Sahrir, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang saya gunakan istilah tiap kali adalah orang-orang yang terdidik dan tercerahkan, yang mampu melampaui dirinya. Seorang pemimpin itu seharusnya mampu melampaui diri. Iya. Ya kan? Nah, ambil sebagai satu contoh. Cokroaminoto itu sudah pernah sekolahnya memang sekolah pegawai negeri, tapi dia tidak senang dengan situasi, akhirnya dia keluar, dia tinggalkan pekerjaannya. Lalu ada situasi yang membuka ruang bagi dia untuk tampil menjadi pemimpin syarikat Islam. Jadi dia buang. Hatta, Soekarno insinyur. Iya kan? ITB waktu itu sekolah tinggi Belanda. Saya teknik Institut Teknologi Bandung. Lalu kemudian Hatta lulusan dari Belanda. Bukan hanya lulusan Belanda, dia orang kaya. Oh iya. Dia orang kaya. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa orang ini mau melampaui dirinya? Dalam arti kata dia lepaskan apa yang dia cari. Dan dia mencari yang lain. Iya kan? Dia kan cari ilmu pengetahuan, dia cari segala macam dalam waktu dengan harapan bahwa dia akan memperbaiki kehidupannya dengan ilmu, dengan gelar yang dia peroleh. Tapi setelah dia peroleh itu, tanda kutip, dia buang dan dia mencari yang lain, kemerdekaan. Oleh karena itu, mencari kemerdekaan itu bukan sesuatu yang tanpa pengorbanan besar. Ini juga harus dipahami orang. Jangan kita tiap kali memperingati cuma sekedar seakan-akan kemerdekaan udah selesai. Dan kita memperingati ini seakan-akan datang begitu saja. Enggak. Ada berapa ratus orang, ada berapa ribu orang jiwa yang mati untuk membela kemerdekaan ini, menuju kemerdekaan ini. Baik yang dari dikenal maupun sampai yang tidak dikenal sekalipun ya. Tapi yang coba bayangkan, orang seperti Soekarno, orang terdidik, tercerahkan,
membuang apa yang dia cari, kemudian dia mencari yang lain. Untung bahwa dia berhasil menemukan, walaupun ada yang menikmati, ada yang tidak, iya kan? Kan itu. Nah ini kan hal-hal yang sangat sebenarnya seharusnya memancing kita untuk tiap kali 17 Agustus itu untuk jangan kita lihat keramaiannya, jangan kita lihat hura-huranya, tapi yang kita harus renungkan, kemerdekaan ini dicapai tidak dengan mudah. Ini diperjuangkan oleh orang-orang yang bersedia membuang bagian dari dirinya atau membuang sesuatu yang seharusnya dia peroleh, tapi dia tinggalkan demi kemerdekaan itu. Ini makna yang sangat penting. Dan kita lihat sekarang katanya sekarang yang paling laris naik sepeda. Ya, mungkin orang-orang yang naik sepeda itu nggak sadar bahwa ketika dia naik sepeda itu karena ada kemerdekaan. Belum tentu kalau tidak ada kemerdekaan, belum tentu dia bisa naik sepeda seperti itu. Dia tidak pernah ingat bahwa kemerdekaan ini diperoleh dengan sebuah proses panjang. Yang dimana orang-orang yang melakukan itu siap menanggalkan semua yang seharusnya dia peroleh. Punya materi udah pasti. Di zaman sekarang mungkin adakah yang bersedia seperti itu kan sangat susah. Malah coba aja yang duduk dalam pemerintahan, udah ketua DPR masih korupsi aja, masuk penjara. Menteri Agama masuk penjara. Itu dia kan. Nah, makanya artinya di diri pemimpin yang sekarang memaknai kemerdekaannya. Nah, itu yang harus makanya saya bicara seperti ini sebenarnya untuk memberikan bahan permenungan kepada masyarakat. Apalagi generasi-generasi muda. Iya kan? Pasti. Bahwa jangan mereka apalagi mereka sudah tidak belajar sejarah kan. Ternyata setelah aku cek SD sama SMP itu nggak ada, SMA ada, gitu. Tapi kan justru bukannya malah dari kecil harus diajarkan juga kan? Jadi itu apa tadi? Yang poin ketiga adalah orang yang mampu melampaui dirinya. Dan ini menjadi bahan permenungan untuk kita ya. Coba ada Syahrir. Syahrir itu lebih tragis lagi. Kenapa? Kenapa? Ketika Soekarno ditangkap. Ditangkapnya di mana? Di sini, di Bandung. Ditangkap karena PNI, dia dianggap, dan memang dia non-koperasi. Non-kooperatif. Koperasi, lalu kemudian dia ditangkap tahun 29. Nah, Mr. Sartono sebagai ketua PNI ketika Soekarno ditangkap, kan PNI kehilangan pemimpin utama. Maka Sartono sebagai salah seorang pemimpin PNI membubarkan PNI dan mendirikan Partindo. Nah, Hatta marah. Masa hanya karena PNI seorang pemimpinnya ditangkap lalu dibubarkan? Tidak benar itu. Betul. Nah, lalu kemudian dia dengan kelompoknya, dia berinisiatif untuk mendirikan partai, mendirikan sebuah organisasi. Nah, tetapi waktu itu mereka berdua masih di Belanda. Di Belanda. Hatta sedang berusaha menyelesaikan sarjananya. Syahrir juga sebenarnya
sarjana, dia fakultas hukum. Tapi apa yang terjadi? Karena koneksi mereka berdua, persahabatan di antara mereka berdua, Shahir diminta oleh Hatta untuk pulang dan mendirikan PNI Pendidikan. Gitu. Kehilangan kan? Iya. Tapi dia datang ke sini dan dia bersedia. Padahal kalau dia nggak mau, dia tetap melanjutkan sekolahnya sarjana hukum. Iya. Jadi ada apa namanya? Ini terjadi kan juga karena di samping persahabatan juga karena tujuan bersama yang untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi kita semua bisa membayangkan bagaimana seseorang ketika mengambil sebuah keputusan dengan melupakan apa yang dia inginkan sebelumnya. Iya kan? Iya. Tanda kutip melupakan itu. Dan sebetulnya kalau misalkan aku dihadapkan pada gitu, berat loh. Maksudnya udah ninggalin sekolah di luar negeri, terus kemudian harus melakukan sesuatu yang kita sendiri nggak tahu hasilnya akan seperti apa kan? Kalau yang kita tetap jalanin yang di Belanda hukum, pasti tahu hasilnya sarjana hukum, kita bisa dapat kerja. Iya kan? Lalu pemaknaan. Iya, saya ingin menunjukkan dengan ini sebagian atau boleh dikatakan tanda kutip seluruh pejuang itu untuk menuju kepada kemerdekaan dan mempersatukan bangsa ini menghilangkan bagian-bagian tertentu dari dirinya yang membuka ruang sebenarnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih enak, andai kata dia tidak melangkah kepada seperti Hatta, dia udah kaya. Iya. Apa sih yang dia cari? Dia sudah sarjana ekonomi, tinggal pulang kan? Iya. Ngapain dia susah-susah? Susah menderita, bahkan ditangkap, dibuang ke dingin, dikerangkeng, segala macam. Iya, betul ya. Iya kan? Soekarno juga ngapain sih? Insinyur tinggal membangun kantor arsitekturnya, lalu dari situ bisa menjadi kaya. Tapi kenapa dia buang kesempatan itu? Iya, betul. Dan pada dasarnya tiba-tiba aku berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh para pemimpin itu sebetulnya bukan juga nggak mungkin bisa dilakukan oleh pemimpin sekarang kan? Seharusnya ya mereka bekerja melalui melampaui diri mereka. Seharusnya yang sudah mendapatkan ruang seperti sekarang ya tinggal melaksanakan, dan semua sudah dipenuhi negara kok. Iya. Semua pejabat itu kan kencingnya aja dibayar kok. Ya. Iya. Kok bisa? Coba dijelaskan maksudnya apa biar nggak ada salah interpretasi. Artinya semua udah dikasih. Iya benar sih. Listriknya dibayarin. Iya dibayarin ya, bahkan airnya dibayarin. Yang bekerja di rumah mereka pun juga ditanggung. Ya, apalagi yang nggak dibayar. Ya harusnya mereka bisa berbuat lebih baik dong. Jauh lebih baik. Seharusnya. Dan dia dalam negeri ini sudah negeri merdeka. Terus kenapa nggak bisa? Ya itu kan tergantung pada pribadi. Jadi, balik lagi ke personal nih ya. Oke. Tergantung. Ya kalau dilihat dari segi, yang saya pernah katakan bahwa orang yang melakukan penyelewengan seperti itu sebenarnya ya pendekatan agama. Ya dia nggak tahu syukur. Oke. Bersyukur ya. Nah. Kalau misalkan ya, aku tiba-tiba terbesit banyak dari kita yang kemudian, maksudnya istilahnya ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, kemudian kita membandingkan negara ini, negara Indonesia, negara itu, ada yang banyak sekali untuk bisa menjustifikasikan kondisi Indonesia sekarang itu nggak apa-apa karena ya bayangin 260 juta jiwa, terus beribu-ribu pulau. Dengan kontur daerah yang sangat sulit dan apalagi bencana itu gimana? Itu memang harus diakui bahwa negeri ini memang
terdapat situasi yang kontradiktif. Dalam arti kata begini, terdiri dari sekian ribu pulau. Iya kan? Tetapi di samping itu juga selalu dikatakan kaya dan memang kaya. Memang kaya. Memang kaya. Di Irian itu Papua itu kaya. Kalimantan saya bilang kaya. Kaya semua. Kaya semua. Cuma ya pengelolaannya dan memang harus diakui bahwa ya sistem kita dulu waktu kita dijajah, baik dijajah feodal maupun dijajah Belanda, itu memang tidak memberi ruang bagi kita. Tidak memberi ruang bagi kita untuk membangun ya. Iya. Nah, tapi kalau sekarang? Nah, sekarang sudah ruang itu terbuka sejak tahun 50 lah. Iya. Atau kalau mau dikatakan sebenarnya ya sejak tahun 50 lah kita sudah bisa. Harusnya udah bisa. Udah bisa. Tapi kan konflik macam-macam terjadi kan. Kita itu harus terus terang mulai tenang setelah G30S. Tahun 65. 67 ketika Soeharto naik. Jadi memang Soeharto mau stabilitas politik, stabilitas ekonomi. Keamanan. Ya kan, berdasar itu maka ekonomi bisa membangun ekonomi ya. Dan memang itu terwujud. Walaupun nanti ada juga GAM, ya kan, persoalan Papua belum selesai dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu, seharusnya kita bisa lebih baik daripada apa yang kita miliki sekarang dan tanpa harus menyalahkan siapa-siapa. Tapi persoalan besar kita memang bagaimana kita memanage negeri ini, negara merdeka ini dengan sebuah pemahaman yang wawasan luas. Karena coba satu contoh aja, ada wilayah yang memang miskin, ada wilayah yang kaya. Iya kan? Terutama di daerah Pulau Jawa. Pulau Jawa kaya. Indonesia Timur masih perlu dipenuhi. Iya kan? Kampung saya baru saja kena longsor kan? di Luwu. Nah, ini juga satu faktor yang harus disadari. Bahwa kita bangga bahwa kita punya wilayah demikian luas, letaknya di antara dua benua. Itu pun juga jangan sampai menjadi kebanggaan kosong. Karena jangan menyangka bahwa kita terletak di antara dua benua. Itu tidak ada bahayanya. Dua samudera, dua benua. Dua samudera, dua benua. Mana sekarang katanya udah ada yang adep-adepan. Jadi jangan kita nganggap selalu mengatakan kehebatan dalam pengertian itu tanpa sadar bahwa di balik kita berkata tentang kehebatannya ada bahaya juga di dalam. Kita bangga dengan keluasan wilayahnya. Atau mungkin karena kita terbuai dengan dengan posisi kita yang seperti itu strategis, terus kita sumber daya alam kita yang juga salah satu limpah ruah, gitu itu kan? Yang memang selalu salah di dalam memahami diri kita. Karena kita hanya selalu bangga kita kaya, kita di dua samudra, kita segala macam. Sumber daya alam kita berlimpah, istilahnya nanam biji aja tuh langsung tumbuh udah bisa. Gitu. Dulu orang ada nyanyian kan? Ada nyanyian tentang kita sadar akan hal itu. Tapi pertanyaannya, siapa yang menikmati kekayaan itu? Tarik nafas. Apa? Siapa? Pohon-pohon yang ditebang, kemudian diekspor kemana-mana, yang menikmati siapa? Even yang paling simpel aja ya, datang ke Ancol aja kita bayar ya. Nah itu bener loh, pantai-pantai di Bali yang demikian bagus, kita bisa cuma nikmatin kalau kita nginep.
Iya, Iya artinya kan? iya Intinya itu kayak seperti itulah. jadi pertanyaannya siapa yang siapa yang menikmati? menikmati? Siapa yang Yang jelas bukan rakyat kecil. Iya. Bukan rakyat yang dengan penghasilannya $2 itu. Jadi, nah ini permenungan kita. Iya. Saya mengajak itu catatan keberapa tadi? Keempat, catatan ya boleh dikatakan keempat lah. Ya. Catatan keempat. 4. Yang saya mau katakan begini. Yang harus kita pikirkan ini ke depan. Yes. Kemerdekaan, oke, kita akan peringati 75 tahun. Iya. Tapi yang harus kita pikirkan setelah 75 tahun ke depan, kita akan berjalan ke depan dan berharap sehingga ada istilah emas. Oke. Centennial ya, 100 tahun kan? 100 tahun. Iya. Iya kan? Iya. Centennial mah whatever lah. Nah, kan masalahnya adalah juga ada istilah bonus geografi. Yes. Ya, kan? Bonus demografi. Ya, tahun 2045. Iya. Dan malah ada yang mengatakan sebenarnya sekarang kita sudah memasuki, ada generasi yang sudah memasuki itu. Oke, padahal itu yang bisa membuat kita jadi terbuai itu, tapi gimana? Memang kita memang akan memiliki itu, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita mempersiapkan bonus ini untuk mampu menghadapi kenyataan yang akan dihadapi nanti. Iya. Iya kan? Oke. Dan benar. Salah satu faktor utama dalam hal itu adalah pendidikan. Iya. Sekarang aja, kan sekarang nih masa seperti ini kan pembelajaran jarak jauh. Ya. Kadang bisa, ya ini aku melihatnya secara realita aja gitu ya. Ada teman yang punya anak 3-4. Apakah mereka harus, orang tua ini bisa nggak mensupport 4 anaknya dengan gadget, at least smartphone? Iya. Iya kan, pertanyaannya gitu. Nah, padahal pendidikan itu menjadi sebuah modal yang paling penting. Itu iya. Tapi belum lagi di desa-desa. Iya. Di desa-desa belum tentu mereka punya gadget. Nah, malah di TV beberapa hari yang lalu saya selalu lihat ada guru yang hebat yang mendatangi muridnya. Dan sempat kalau viral. Saya Menteri Pendidikan, saya kasih bonus pada orang itu. Iya. Bener lah. Saya kasih bonus pada orang. Bahkan sempat aku baca itu ada yang harus berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan itu, dan itu tuh di daerah Papua atau mana gitu. Jadi istilahnya pokoknya kita paham bahwa daerah pelosok Jogja aja yang ada yang jalan begitu. Yang saya tonton kebetulan Jogja ya. Iya. Jalan sekian kilometer. Ini Jogja loh. Iya, Jogja. Datang ke desa hanya untuk supaya dia bisa memberikan pelajaran kepada muridnya. Itu guru yang bagus. Iya. Ada juga nih, deket sini masih deket, Pemalang, seperti itu, akhirnya istilahnya cuman seminggu 2 kali, ya karena nggak support, nggak bisa. Karena ya nggak punya HP. Nah, ini kan, padahal kan pendidikan memang penting. Ini kan yang harus kita lihat sebagai sesuatu, jangan hanya melihat bahwa dalam pikiran kita bonus demografi akan memberikan. Itu dia, betul. Bukannya juga kita pesimis ya, bukan pesimis. Bukan persoalan pesimis atau optimis di situ. Betul. Tapi yang kita lihat adalah realitasnya. Yes. Betul. Realitasnya kan. Jadi kita semua tentu akan senang kalau kita bisa bahwa bonus demografi ini nanti akan benar-benar memberikan ruang sehingga apa yang diharapkan bahwa kita nanti akan menjadi negeri terkaya, terbagus 5 besar betul. Di dunia. Iya. Tapi kan untuk mencapai itu banyak hal yang harus dilakukan, bukan hanya sekedar ngomong. Iya. Ini yang harus kita pikirkan, sadari
bahwa kita sudah 75 tahun merdeka, kita menuju kepada 100 tahun merdeka. Apa yang di tengah-tengah kondisi kita seperti sekarang. Nah, saya ambilkan sebagai satu contoh. Ini contoh menarik sebenarnya. Dengan Inggris itu dan Eropa itu udah kena penyakit pes abad 14, abad 14. Itu bahkan dalam bukunya ada pastor-pastor ngirim surat kepada ini untuk mendoa dan sebagainya. Nah, tetapi cara menanggapi virus pes ini setelah selesai itu yang membedakan antara Eropa Barat dengan Eropa Timur. Oke. Begini, ketika Inggris kena itu, pes, maka dia lebih inklusif. Oke. Ya. Lebih sistem feodalnya mulai terbuka. Orang udah pangeran-pangerannya udah diberikan ruang, nanti kemudian rakyatnya dan seterusnya, lalu kemudian parlemennya dan seterusnya sampai nanti terjadi revolusi industri. Jadi ada ruang yang lebih terbuka setelah penyakit pes itu, dan itu yang melahirkan nanti prosesnya menuju kepada revolusi industri dan kemudian menjadi lebih kreatif. Masyarakatnya lebih demokratis dan sebagainya. Itu Eropa Barat. Eropa Barat ya. Kemudian Eropa yang terjadi di Eropa Timur apa yang terjadi? Penyakit ini selesai, makin ekstraktif dia. Lebih menderita, penguasa feodalnya lebih kejam. Orang disuruh kerja paksa, tanpa diberi makan dan sebagainya. Dan apa dampaknya? Eropa terbagi dua dalam arti kata kesejahteraan dan kebebasan. Eropa Barat menjadi lebih demokratis, makmur. Amerika juga. Sementara Eropa Timur menjadi menderita bahkan sampai sekarang. Baru tahun 80-an mulai terbuka. Nah, apa yang saya maksud dengan memberikan contoh ini? Kita boleh khawatir terhadap kenyataan pandemi 19 ini. Tapi bukan pada kita jangan terbelenggu oleh kekhawatiran itu. Justru pertanyaan utama yang seharusnya kita capai atau yang seharusnya dalam pikiran kita adalah mudah-mudahan kita dapat mengatasi pandemi ini. Dan kemudian kita melangkah ke depan. Jadi artinya dengan pandemi ini kita bisa mengatasi dan justru kita menjadi lebih baik dengan lebih kreatif. Iya, lebih kreatif. Karena ya di sebelumnya Ayah udah pernah cerita bahwa itu yang mendorong kreativitas kan untuk tumbuh ya di negara Eropa Barat itu ya. Eropa Barat dan Eropa. Maka oleh karena itu saya berikan contoh ini sebenarnya saya mau memancing kepada semua kita agar supaya kita harus melawan pandemi ini, tetapi ke depan setelah pandemi apa yang akan kita perbuat? Apa yang bisa membuat kita lebih kreatif? Sebagaimana Inggris, bagaimana Prancis, bagaimana Jerman membuat dirinya menjadi negara kreatif, makmur, bahkan setelah mereka menderita. Sementara ada contoh lain, Eropa Timur menderita terus oleh karena, dan saya khawatir, mudah-mudahan saya salah. Saya salah. Mental kita masih mental ekstraktif. Jadi kita masih lebih secara psikologi kita masih berada dalam lingkup budaya ekstraktif.
Coba aja lihat. Iya sih. Kenyataan bagaimana antara departemen terkadang susah dikoordinasikan. Iya. Itu kan gaya ekstraktif. Nah, iya, sehingga oleh karena itu sebenarnya dalam batas tertentu menarik apa yang dikatakan oleh Jokowi, presiden kita, bahwa dia misalnya merencanakan untuk membekukan 18 lembaga. Nah, itu kan sebenarnya langkah untuk mengurangi sikap-sikap ekstraktif ini. Kan makin melonggarkan ruang. Tetapi kalau itu pun sudah dilakukan, tapi orang yang mengelolanya tetap diberikan ruang, ditempatkan ke yang lain, dia tetap tidak bersifat inklusif, ya nggak ada gunanya. Sebab toh walaupun 18 itu hilang, kalau nanti dalam proses selanjutnya orang yang mengelola kelanjutannya daripada itu tetap berpikirnya sama, secara psikologi sama, ya nggak ada gunanya. Kan itu. Dan ini bukan sesuatu yang mudah untuk dirubah. Susah kalau udah berkaitan dengan sifat mental. Ini persoalan yang sangat memang harus ada satu pembedahan, semacam operasi sesar yang dan langkah yang dilakukan, kalau itu dilakukan sebenarnya itu bagian dari itu. Tapi pertanyaan lebih lanjut, setelah operasi sesar itu, apakah orang yang dioperasi ini berbeda menjadi lebih baik atau tidak? Itu kan persoalannya. Nah, ini gambaran, sebenarnya saya memberikan contoh ini karena saya mau mengatakan kepada kita semua, oke, mari kita bersama-sama menghadapi arus penyakit yang memang sangat berbahaya dan memang akan, kalau kita berlama-lama tidak menyelesaikannya, dan saya kira kita memakan waktu berlama-lama menghadapinya, kita memang bisa mengalami kesulitan yang tidak mudah. Tetapi di balik itu, kita juga harus tetap berusaha membuka ruang bahwa ini memaksa saya untuk melakukan sesuatu untuk jangka panjang ke depan, agar supaya kondisi Indonesia ke depan benar-benar adalah emas. Kan itu yang harus dilakukan. Makanya saya berikan contoh ini dengan itu, bahwa ada persamaannya, sama-sama penyakit kan. Sama-sama tapi penyakit, cara penghadapannya kan berbeda antara Eropa Timur dengan Eropa Barat. Dan dalam konteks Indonesia yang mau 75 tahun dihadapkan dengan pandemi, diharapkan akan mendorongnya ke arah yang seperti dilakukan oleh Eropa Barat, lebih mendorong tentang kreativitas dalam hal apapun, terutama bersifat inklusif, tidak ekstraktif, terutama di dalam sifat dan mental orang-orang itu. Nah, di situ kesulitan kita untuk melepaskan kondisi mentalitas kita yang sebagian masih feodalistik, feodal dan kolonial itu dan itu tidak mudah. Tapi sebetulnya kadang aku juga sering mendengar, wajar udah dijajah selama Belanda jadi lama. Jadi kayak semacam justifikasi itu yang saya tidak setuju. Yang saya tidak setuju setiap kali kita mengatakan bahwa kita memang saya mengerti, makanya saya katakan tadi, kita ini sebenarnya bangsa yang memang sulit. Sulit, tapi bukan berarti nggak mungkin. Nggak mungkin. Artinya kita dijajah oleh dua sistem. Betul. Sebelum datang Belanda, kita sudah dijajah oleh sistem feodal internal kita. Kemudian datang Belanda, makin kacau karena kerjasama di antara mereka kan. Betul. Sebagian besar di antara mereka kerjasama. Nah, inilah yang harus kita hadapi ke depan. Jadi
apalagi generasi. Nah, saya mau bicara tentang generasi. Kesalahan kita begini. Generasi. Kesalahan kita begini. Seakan-akan tidak ada pergantian generasi. Padahal ini nanti 10 tahun yang akan datang sudah terganti generasinya. Iya. Kamu udah umur sekian, saya udah mati mungkin. Siapa tahu dalam arti kata usia mati itu hidup Tuhan. Iya, betul. Tapi dalam arti kata at least usia, dalam saya udah berbeda generasi. Berbeda generasi. Nah, yang paling mengkhawatirkan saya apa? Dan harus dipertanyakan, apakah sistem-sistem yang kita bangun sekarang, termasuk sistem pendidikan, apa segala macam yang berkaitan dengan itu, mampu memberi kekuatan generasi yang melanjutkan ini. Kan itu. Pertanyaannya adalah begini, saya sering kecewa juga sebagai orang yang sudah mengajar puluhan tahun. Nggak apa-apa. Bukan apa-apa. Iya betul. Saya melihat bahwa sekarang banyak mahasiswa saya yang sekedar mencari kertas. Mencari kertas dan nilai. Iya. Kertas itu kertas yang saya maksud itu ijazah. Iya. Saya dulu nggak pernah. Dulu cari ilmu ya. Saya kalau saya nggak lulus, teman-teman saya mukanya nggak enak, nggak ceria, saya ketawa-ketawa aja. Karena saya berpendapat bahwa ketidaklulusan saya tidak berarti saya tidak mendapat ilmu. Ketidaklulusan saya adalah karena subjektivitas dosen saya, kan. Belum tentu dia juga objektif. Tetapi makanya ini sekedar pribadi. Iya, nggak apa-apa. Tapi emang benar. Waktu saya mendapatkan kuliah Timur Tengah dan Islam dari Pak Mufti Ali. Iya. Pak Mufti Ali itu orangnya sangat-sangat killer. Nggak lulus berapa kali ya? Lalu kemudian tadinya 8 orang. Satu-satu proton. Nggak ikut. Tinggal satu. Saya sendiri. Lalu ada salah seorang dosen tanya pada saya. Har, kamu kok bisa bertahan? Ya, saya bilang nggak apa-apa lah, saya mau aja belajar sama Pak Mufti. Ya, saya mau dapat ilmunya. Dan memang setelah dia Menteri Agama, kan saya belum lulus. Akhirnya saya datang. Saya datang ke rumah perumahan menteri. Di Jakarta berarti di Jakarta. Jadi saya dari Jogja ke Jakarta. Terus malam-malam saya datang. Saya belum ujian, Pak. Iya. Ya, kenapa? Ya, saya kan harus diuji. Oh ya, udah. Besok aja kau ke kantor. Ya udah, saya ke kantor, ya selesai. Lulus. Setelah berapa kali? Enggak berkali-kali. Enggak berkali-kali, cuman tapi, enggak, yang saya mau ceritakan orang pergi karena enggak mau killernya. Paham. Ya memang itu sangat dirasa sih, memang ada perubahan. Tapi saya bukan bertahan pada dia karena mau lulus, tapi saya mau mendapatkan ilmu. Iya. Ilmu. Dan saya tidak pernah saya mulai berpikir seperti itu sejak saya tahun kedua. Tahun kedua. Ngapain sih mikirin lulus? Kalau sekarang nggak lulus, tambah mahal bayarannya ya. Nggak, tapi memang iya sih, itu bisa dilihat. Makanya sekarang saya ngajarin setiap kali saya ngajar sebagaimana seharusnya saya ngajar, tapi ada kekhawatiran saya, kamu cari ilmu atau cari kertas? Iya. Mungkin kalau disurvei sih aku masih lebih yakin yang kedua dari yang pertama. Iya, tapi ya. Iya, tapi terlepas dari itu yang saya mau katakan sebenarnya, yang harus kita pikirkan,
tidak hanya sekarang, tapi Iya, ke depan, justru ke depannya itu ya. Dalam melihat ke depan ini, maka terjadi pergantian generasi. Bukan lagi Jokowi, bukan lagi siapa-siapa, bukan lagi Megawati, tapi generasi. Nah, persoalannya adalah siapkah mereka? Generasi ini, baik dalam pengertian mereka yang ada di partai politik dan yang akan berkuasa, atau mereka yang ada di pengusaha, atau yang ada di intelektual bebas, di lingkungan universitas. Jangan sampai kita berkhayal bahwa kita akan menjadi negara hebat keempat atau kelima pada ketika kita berusia 100 tahun. Tapi itu cuma verbal. Persiapan yang verbal ini apa? Dan yang paling penting menurut Ayah untuk mempersiapkan itu ya pendidikan. Sistem pendidikan. Ya memang pendidikan sih. Dan pendidikan dalam arti kata, jangan salah, orang selalu mengatakan bahwa yang kita perlukan sekarang adalah teknik, dokter, dan semua ilmu kita perlukan. Semua ilmu kita perlukan, ya. Nah, bahkan ya mungkin ini sih kendalanya satu, kalau orang yang berini di sosial gitu ya, kayak Ayah, sejarawan, bisa hidup dalam arti gini ya, kalau membayangkan dengan kalau di luar kan mereka bisa survive dengan baik gitu ya, tapi kalau untuk yang sekarang kan nggak terlepas dari itu, tapi memang kalau melihat itu kan tetap yang diutamakan, yang dianggap spesial itu adalah yang bidang-bidang seperti itu. Nah, artinya saya mau meluruskan bahwa sebenarnya ilmu itu semua akan berguna. Semua akan berguna. Tapi memang tergantung pada apa yang kita mau tuju dengan ilmu itu. Iya kan? Kalau kau mau menjadi kaya dengan ilmu itu, ya jangan menjadi sejarawan. Oke. Iya kan? Tetap. Kalau kau menjadi kaya, ya jadi dokter. Jadi yang seperti itu gitu ya. Kalau menjadi, ya ada juga. Saya pernah dimarahin Sultan Takdir. Waktu saya masih mahasiswa di Jogja. Kebetulan dia datang. Lalu saya cerita bahwa ya sejarawan miskin, sastrawan, marah dia bentak. Siapa bilang sastrawan tidak bisa mencari hidup? Saya sastrawan dan saya hebat. Ya memang dia punya perusahaan, dia memang hebat. Tapi kan tidak semua orang sehebat dia. Betul. Tapi saya dibentak waktu itu. Kamu bisa kaya kok. Kalau mau kaya. Bisa akhirnya dia melalui cerita yang lain. Jadi tapi paling tidak kan berarti pendidikan itu yang memang pendidikan. Dan penting untuk Sultan Takdir juga selalu ini Sujatmoko pernah ngomong pada saya. Saya kan menganggap bahwa dia paling hebat. Tapi dia kan tidak selesai hanya kedokteran. 2 tahun Jepang dia keluar, tapi dia menjadi intelektual hebat kan. Tapi bagaimanapun pendidikan formal itu sangat penting. Sangat penting. Itu dia ingatkan betul sangat. Jadi pendidikan formal itu sangat penting, walaupun ilmu juga harus dicari, bukan hanya sekedar kertas ya. Itu pemaknaan terhadap itu. Jadi ya memang ke depan yang memang harus difikirkan dan dimaknai dengan baik itu adalah ini 75 tahun sudah 75 tahun ke depannya mau seperti apa dengan kondisi yang seperti ini. Di samping pendidikan sebenarnya pemimpin. Oleh karena itu yang memerdekakan Indonesia adalah pemimpin. Dan kepemimpinannya memenuhi persyaratan-persyaratan untuk membuat negeri ini merdeka. Coba andai kata seorang Hatta, seorang Soekarno tidak bermental seperti itu, belum tentu kita merdeka. Betul.
andai kata dia tidak mau melampaui diri, Hatta pulang, dia buka perusahaan dan dia sudah pernah ke Jepang, ngurusin perusahaan bersama pamannya. Lalu Soekarno insinyur, dia bangun perusahaan sendiri, selesai kan? Tapi ada orang seperti Hatta, ada orang seperti Soekarno, ada orang seperti Syahrir, ada orang seperti Natsir, ada orang seperti Cokroaminoto, ada orang seperti Ahmad Dahlan, ada orang seperti Ashari. Itulah semua ya. Tan Malaka juga ya. Itulah orang yang membuka jalan untuk menjadi kita sampai sekarang. Nah, dan dia pemimpin. Nah, pertanyaan yang perlu kita ajukan, apakah ke depan akan ada pemimpin yang bisa mempertahankan republik ini? Sebetulnya nih, pemimpin yang seperti apa memang yang dibutuhkan? Dalam arti kata pemimpin yang mencintai rakyat. Dia bersumpah pada dirinya bahwa dia tampil dalam politik untuk rakyat. Nah, kalau dia berkata seperti itu, dia tidak akan korup. Tapi kan sekarang lebih banyak orang memang mau menjadi politikus karena mau kaya. Tapi kan gini maksudnya dia kan menjadi seorang pemimpin. Kalau di kita kan paling tidak kan juga harus ada usulan dari partai politik dan lain-lain. Makanya partai politiknya harus memperbaiki diri. Nah itu sebetulnya. Organisasi politik ini, organisasi massa harus memperbaiki diri. Ada pengkaderan yang jelas, dan kalau kadernya sudah pantas, jangan tiba-tiba diganti orang lain. Kan itu yang seharusnya dipikirkan. Nah, oleh karena itu, ke depan, dalam arti kata mencari pemimpin, menciptakan kader-kader yang memang pada partai-partai dan organisasi massa. Benar. Ya memang karena yang namanya pemimpin kan pasti dia akan maju karena dari sistem politik kita kan memang berawal dari partai politik. Jadi itu catatan keempat. Sekarang catatan kelima saya kira penutup. Yang kita memaknai kemerdekaan ini karena kita sadar bahwa ke depan kita akan tetap menjadi bangsa merdeka. Dan tidak menjadi merdeka yang palsu. Dalam arti kata, jangan sampai orang lain yang menikmati kemerdekaan kita. Gitu. Orang lain itu bukan orang. Bangsa lain, jangan bangsa lain menikmati kemerdekaan kita. Kekayaan kita dimakan mereka dan sebagainya. Oleh karena itu, udah banyak sih catatan kelima ini yang saya mau buat adalah bahwa kita merdeka dengan segala macam kesulitan yang dibuat oleh para pemimpin kita, dan sekarang kita sudah merdeka dan sebagian dari kita sudah, termasuk saya bisa menikmati kemerdekaan, saya bisa menjadi dokter, kamu juga bisa menjadi dokter, kan karena kita merdeka. Iya benar. Jadi saya menikmati kemerdekaan. Oleh karena itu, mengapa saya masih mau dalam usia setua ini saya masih mau mengajar? Karena saya mau membayar utang pada negara ini. Saya adalah orang berutang pada bangsa dan negara ini. Karena dengan kemerdekaan maka saya bisa menjadi seperti sekarang. Kamu tidak jadi dokter, andai kata. Andai kata ayah juga kita nggak merdeka, nggak bisa mengenyam pendidikan yang baik kan, Jadi itu yang saya mau katakan. Jadi pada semua pihak, tolong katakan kepada diri Anda bahwa Anda itu berutang pada bangsa dan negara ini. Dan tolong di tengah-tengah Anda bekerja, entah Anda di mana,
Maka salah satu faktor yang harus diingat, Anda sebenarnya hanya membayar utang pada bangsa dan negara ini. Karena kita ada di era masa kemerdekaan, masa sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka, dan kita mendapatkan kesempatan yang lebih baik ya. Makanya kita bayar utang. Saya tidak mungkin jadi dokter. Iya, benar. Kalau berapa banyak negara harus bayar gaji dosen-dosen saya. Oke, ya. Gaji pesuruh soalnya di PTN. Iya. Di sekolah swasta juga dibantu negara. Iya. Sama ada. Iya. Jadi kita adalah orang berutang. Jadi saya seharusnya tidak boleh berhenti bekerja selama saya masih mampu, oleh karena utang saya demikian banyak pada negara ini dan tidak mungkin terbayar. Gitu. Saya kira ini renungan. 5 catatan tapi padat. Ada berapa kali tarik nafas ya. Jadi ya itu tadi diskusi Ayah dan saya untuk memaknai tentang kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah memasuki 75 tahun ya. Mudah-mudahan pemirsa yang menonton YouTube ini juga bisa ikut bermenung, berpikir kira-kira saya, walaupun saya hanya sebagai seorang rakyat, apa yang sudah saya perbuat dan apa yang sudah bisa saya lakukan, gitu ya. Ya mudah-mudahan kedepannya kita berharap bahwa Indonesia menjadi lebih baik, lepas dari pandemi ini menjadi lebih baik dengan generasi berbeda juga yang lebih baik, dengan pendidikan yang baik, dan tentunya dengan pemimpin yang juga lebih baik, terutama dari segi karakter, sifat, dan yang pemimpin apa tadi bilang, yang saya harus kepada rakyat miskin. Ya, pokoknya saya harus mengabdikan diri kepada rakyat gitu. Oke, pemirsa, demikian bincang-bincang Ayah dan saya berkaitan dengan pemaknaan terhadap kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan jika dirasa bermanfaat, boleh di-like, subscribe, dan share YouTube ini. Dan mudah-mudahan akan hadir episode berikutnya yang lebih banyak lagi dan juga bisa memberikan banyak informasi, pengetahuan yang bermanfaat untuk yang menonton ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dah.